Hai, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang pemakaian dan pelepasan APD dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Menurut WHO, alat pelindung diri atau APD biasa digunakan pada area pelayanan kesehatan untuk melindungi dan mencegah tenaga kesehatan dari penularan infeksi. Penggunaan APD yang tepat berfungsi untuk mengurangi risiko penularan patogen lebih lanjut ke petugas pelayanan kesehatan dan orang lain yang berinteraksi dengan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Penggunaan APD ditentukan oleh prosedur dalam menangani tindakan isolasi. Petugas masuk ke ruang ganti, mengganti baju dengan baju kerja atau scrub suit. Petugas mengecek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Petugas juga harus melepaskan semua aksesoris yang melekat pada tubuh seperti jam tangan, gelang, kalung, dan lainnya. Lakukan kebersihan tangan dengan hand soap atau menggunakan hand sanitizer dengan teknik 6 langkah. Pasang masker bedah dengan cara meletakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. Gunakan pelindung kepala untuk melindungi kulit kepala dan leher serta rambut dari kontaminasi virus dan kemungkinan penularan tidak dikenal. Gunakan sarung tangan karet sekali pakai. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari kotoran, kontaminasi, dan penularan penyakit. Gunakan gaun bedah dengan cara temukan lubang pada lengan gaun dan masukkan kedua lengan ke dalamnya. Kemudian, ikat tali pada leher dan tali pada pinggang di belakang. Pasang pelindung mata atau goggles rapat menutupi mata. Pasang pelindung wajah yang menutupi seluruh wajah hingga ke dagu. Pakai apron yang menutupi badan dengan cara memasukkan bagian leher, kemudian mengikat. Pasang tali ke belakang dengan baik dan pastikan tali terikat dengan benar. Gunakan sepatu pelindung atau boots. Gunakan sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Petugas kesehatan berdiri di area kotor. Lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer atau hand soap dengan teknik 6 langkah. Lepaskan sarung tangan dengan cara mencubit sedikit bagian luar sambil ditarik mengarah ke depan, kemudian lipat di bagian ujung dalam sarung tangan. Dan lakukan yang sama di sarung tangan berikutnya secara bersamaan, dilepaskan kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Lepas apron dengan cara membuka ikatan tali apron, jangan sentuh bagian depan yang terkontaminasi. Lipat apron ke bagian yang terkontaminasi, lalu buang pada tempat sampah infeksius. Petugas membuka tali gaun tanpa memegang bagian depan gaun. Melepaskan mulai dari bagian bahu, kemudian pegang gaun dari bagian dalam yang tidak terkontaminasi. Tarik dari arah dalam keluar. Lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer atau hand soap dengan teknik 6 langkah. Buka pelindung wajah dari belakang kepala dan letakkan di tempat rius.
Buka pelindung mata atau goggles dengan cara menundukkan sedikit kepala, lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata atau goggles secara bersamaan. Buka pelindung kepala dengan cara memasukkan tangan ke sisi bagian dalam pelindung kepala, dimulai dari bagian belakang kepala sambil melipat ke arah dalam, dan perlahan menuju ke bagian depan dengan mempertahankan tangan tetap berada di sisi bagian dalam pelindung kepala. Lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer atau hand soap dengan teknik 6 langkah. Buka sepatu boots dengan cara memegang sisi bagian dalam, dimulai dari bagian belakang sepatu sambil melipat ke arah dalam dan perlahan menuju ke bagian depan dengan tetap mempertahankan tangan berada di sisi bagian dalam sepatu. Lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer ataupun hand soap dengan teknik 6 langkah. Lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Setelah membuka scrub suit, petugas harus segera mandi untuk selanjutnya memakai baju biasa. Penting bagi kita sebagai seorang calon penangkalan stasiun untuk mengetahui bagaimana cara dan penerapan penggunaan APD dengan tepat. Karena tujuan dari penggunaan APD adalah untuk melindungi diri kita sebagai tenaga kesehatan, melindungi pasien, melindungi keluarga, serta lingkungan dari kemungkinan adanya infeksi material infeksius.